Nanti fi'il ininya apa, isim maf'ulnya adalah mufta'al. Tujuh, in fa'ala yanfa'ilu. Delapan, if'al. Muf'alun. Terakhir 9, istaf'ala. Udah selesai isim maf'ul. Nah, tatim bil hamdalah. Nah, baru 12 menit. Ya. Cuma segini isim maf'ul. Kita ketemu dimanapun cuma segitu. Ingat ya, saya bilang ya, kalau di pelajaran Ustadz ada Quran, dan nanti kita bisa cari-cari isim maf'ul DLL. Isim maf'ul. Ditulis dulu. Ustadz tuh agak paranoid ya kalau dengar ada santri atau siapa-siapa sakit perut bagian kanan itu. Nah, si Hafiz tuh kanan itu masalahnya. Ustadz agak paranoid. Paranoid itu agak trauma. Ustadz di Jakarta itu sampai hafal rumah sakit. Mana ininya, mana itunya. Karena bolak-balik ke sana. Santri operasi. Operasi usus buntu. Udah nggak ada jalan keluar, jadi buntu dia. Di pusat tuh berapa? 5 orang setiap bulan satu ke sana. Nangani sampai ngobrol sama dokternya. Sampai selesai, sampai ada darahnya di sini tangannya tuh. Darah dari santri diangkat cacing di dalam perutnya. Maksudnya kan usus buntu kayak cacing. Nah, dia. Ustadz 5 kali masalahnya. Itu. Tuh berturut-turut lagi. Sampai dokternya itu kenal Ustadz, Ustadz kenal dokternya. Loh, Ustadz di sini ya? Iya. Saking seringnya gitu. Nah, itu agak ini masalah. Tapi ya enggak lah ya. Usahakan masalah udang. Udang itu ya boleh makan udang tapi yang terlalu banyak. Jambari itu menurut dokter itu purinnya banyak. Purin itu yang banyak asam urat. Kalau udah tua makan udang biasanya itu bengkak kakinya.
Nah itu agak ini nggak apa-apa makan udang ya 2-3 ini udang semuanya pengen dia yang makan. Ya udang. Ada lagi yang kanan. Ya, kita operasi nanti. Kita buka praktik di sini operasi. Karena kalau kiri yang sakit tuh udah ketebak lambungnya, Mak, yang aneh. Kalau lambung itu gampang lah ininya lambung. Kalau kanan itu hal-hal yang saraf semua di sana. Ginjal lah, usus buntu lah. Yang sulit untuk dikasih resepnya gitu. Resep-resep alami. Musuhnya dokter semua itu. Apalagi Ustadz waktu sesak kemarin itu ini yang kanan. Sampai tukang pijitnya bilang alhamdulillah di kanan Ustadz, nggak di kiri. Nah, kalau di kiri yang ini yang atas udah. Iya, ya kayaknya enggak itu habis. Enggak terlalu parah. Kalau di pusat itu baru sehari dia rasa sakit, malamnya Ustadz ingat banget, malamnya dia ngeluh, Ustadz saya perut kanannya kok sakit banget. Subuh-subuhnya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, kayak patung, dipegang dikit tuh sakit. Ya ditandu, bawa ke rumah sakit. Langsung di IGD, dibongkar itu. Servis isi dalam semuanya. Makanya ngeri itu penyakit usus buntu. Salah satu organ dalam antum yang belum sampai sekarang dokter tahu fungsinya itu usus buntu. Ada di usus, pokoknya persimpangan antara usus halus dengan usus besar itu ada namanya kayak cacing, itu usus buntu. Itu sampai sekarang nggak ada yang tahu fungsinya. Jadi kalau diangkat pun nggak ada masalah. Loh, Padil mah ada. La haula wala quwwata. Ya, udah ditulis ya. Oke, kita lanjutkan. Ustadz mau nyari isim maf'ul di Quran ya, kok sulit banget ini. Oke. Untuk isim lihat unzur ila saburah. Untuk fil sulasi mujarrad ya 1+1 ininya ya. Wazannya maf'ulun. Namanya isim maf'ulun. Kalau isim fa'il fa'ilun. Tinggal kita kiaskan semua apapun yang ketemukan fi'il, cara mengubahnya ya gini-gini doang. Doroba, madrubun, nasoro, mansurun, kataba, nadhara, alima, rafasa, rafa'ah, jalasa, apa ini? Dakhala, madkhul, jamaah, majmu', majama'a, majmu', qira'ah, makruh ya, makruun, karihah, makruhun, karoha membenci, makruh dibenci. Kemudian kahfi tak cariin di kamus saja lah ya. Mana Ustadz ngarang-ngarang nanti. Oke, bala'a. Hah? Bala'a, mama. Kayaknya pulang terus ini mama. Kayak Padil aja, mana Padil ini. Bala'a, nah berarti mablu ya, mablu'un. Bala artinya menelan. Berarti kalau mablu' ditelan. Kemudian sona'ah,
Masnu'. Berarti apa ti masnu'? Sona'ah. Apa sona'ah? Membuat. Berarti masnu' dibuat. Apa bedanya ja'ala dengan sona'ah? Kita sering menemukan kan ja'ala. Ja'ala sona'ah. Sona'ah khalaqo. Khalaqo. Kemudian bada'ah. Kalau ja'ala membuat, sona'ah membuat, khalaqo membuat juga nih, bada'ah juga membuat. Ja'ala itu membuat sesuatu bukan 3 dimensi. Nah, itu ja'ala. Misalnya membuat cerpen. 3 dimensi nggak cerpen itu? 2 dimensi. Membuat laporan pakai ja'ala. Kalau sona'ah itu membuat 3 dimensi. 3 dimensi, 5 dimensi, 100 dimensi. Pokoknya itu sona'ah. Yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat ja'ala. Contohnya apa? Membuat patung. Patung itu dibuat, ya. Makanya patung itu bahasa Arabnya juga apa? Masna', bisa masnu', ya, masnu' yang dibuat. 2 dimensi. Membuat koran, diketik-ketik gitu. Yang nggak bisa dipegang. Nah, kalau sona'ah itu yang bisa dipegang. Membuat apa? Membuat film, bisa dipegang film? Nggak bisa, berarti ja'ala kalau film. Membuat anak sapi menangis misalnya. Membuat apa? Membuat nyaman. Berarti ja'ala yang dipakai. Pokoknya sona'ah itu yang membuat yang bisa dipegang. Kalau khalaqo membuat yang belum ada tiruannya. Yang pertama kali membuat namanya khalaqo. Ya, tidak ada contohnya sama sekali, tiba-tiba ada. Khalaqo. Khalaqo itu cuma satu, yaitu al-khaliq. Nggak ada selain Allah yang bisa khalaqo itu. Nggak ada bilang khalaqo Fahri adik misalnya. Fahri menciptakan ayam. Loh, jadi Tuhan si Fahri. Khalaqo itu membuat, tapi nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, apa istilahnya itu? Contohnya itu nggak ada. Kalau saya membuat ini misalnya patung, ada contohnya kan? Yang dibuat patungnya. Membuat bola, pasti ada contohnya kemarin bola itu. Nah, seperti itu. Kalau bada'ah, berkreasi. Nah, bid'ah. Nah, ini kata bid'ah itu ini, berkreasi. Nah, membuat tapi dia itu berkreasi, sesuatu yang nggak usah dibuat-buat. Nah, dibuat-buat itu Bapak bid'ah. Terus ihsan. Apa? Khodama. Makhdum ya, makhdumun. Apa artinya khodama? Apa khodama? Melayani. Berarti makhdum yang dilayani. Nah, misalnya makhdumu parit. Parit dilayani. Enak kali dia. Hajaza Usman. Mahjuz. Apa artinya hajaza? Memesan. Berarti kalau mahjuz dipesan. Kemudian apa ya? Madogo. Madogo berarti mamdug ya, mamdug. Apa tuh arti madogo? Mengunyah. Mamdug berarti yang dikunyah. Kemudian kita cari lagi. Sakaba. Maskub. Apa itu sakaba? Sakaba artinya menumpahkan. Berarti maskub. Maskub artinya di manhua. Patahillah. Salako.
Maslak. Masluk. Ya, untuk mengkiaskannya ini agak berat berarti ini masih. Manzur ini ada manzur. Nazoro manzur. Salako masluk. Apa arti masluk? Salako artinya merebus. Berarti masluk direbus. Parash. Kasaro. Maksur, ya, isim maksur. Apa arti kasaro? Memecahkan. Berarti maksur artinya parash, maksur artinya dipecahkan. Alfat. Kota'a. Maktu'. Ya. Maktu'. Koto'a artinya apa koto'a? Apa arti koto'a? Memotong. Berarti maktu', ya, dipotong. Kemudian padil, mama. Nakoso, mangkus. Artinya apa nakoso? Mengurangi. Berarti mangkus dikurangi. Kemudian parut, farodo, mafrud. Farodo itu artinya menyendiri. Berarti kalau berarti mafrud artinya disendirikan. Kasihan kali. Nopi, kholato, makhlud. Apa artinya kholato? Mencampurkan. Berarti makhlud yang dicampurkan. Nakola, pahri, mankul. Apa arti nakola? Memindahkan. Nafakho, zaki, nafakho, asyhadu, manfuh, ya. Manfuh. Apa arti nafakho? Fa'idha nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Apa? Ditiup, meniup. Apabila ditiup sengkekala, ya. Berarti manfuh artinya apa, Zaki? Apa arti manfuh? Meniupkan. Tobakho, madbuh artinya? Tobakho apa artinya? Memasak. Berarti yang dimasak. Oke. Tinggal berapa orang? 2. 3 siapa? Mana Mahdi? Oh iya Mahdi. Mana? Kok nggak ada ini? Oke. Basoko. Basoka, ya. Apa? Isim maf'ulnya Mahdi. Basoko. Mabesukun. Basoko artinya meludahi. Berarti mabesuk yang diludahi. Makanya basoka itu kan meludahkan peluru dia kan. Ya, basoka paling terkenal di dunia ini namanya Zeppelin. Ada tahu basoka Zeppelin itu paling kuat itu basoka. Apalagi? Manhua? Daisar. Toroda. Matrudun. Ya. Apa artinya? Toroda, mengusir. Apa berarti arti diusir? Kalau Hasan, corona, makrun, ya, makrun. Corona itu apa? Corona, mengiringi. Corona.
Berarti kalau virus corona, virus yang mengiringi. Nah, makron yang diiringi. Seperti itu. Oke. Itu untuk isi maf'ul ya. Gampang lah isi maf'ul. Tidur-tidur aja udah bisa. Jin korin. Nah, sebelum kita ke contoh, nanti ada satu wazan itu dimiliki oleh antara isim fa'il sama isim maf'ul, tergantung konteksnya. Ya, ini insya Allah kalau ini kan contoh antum bingung kalau ini aja dulu lah isim apa isim mujarrad. Ada wazan fa'ilun yang kita bahas tadi pagi, yang banyak tidur. Fa'ilun. Wazan fa'ilun ini bisa dia itu menjadi isim fa'il, bisa juga isim maf'ul, tergantung konteksnya. Isim maf'ul. Nah, dikecualikan ya. Fa'ilun. Contohnya apa Ustaz? Masihun. Masihun. Nah. Masih ini berasal dari kata apa? Masaha. Apa artinya masaha? Menghapus atau menyentuh. Mengusap. Oke. Mengusap atau menyentuh. Berarti bisa nggak jadi isim fa'il? Bisa, tergantung konteksnya. Kalau kita bilang dia itu isim fa'il, misalnya Masihul Masihu Isa bin Maryam. Masihu bin Maryam. Berarti kalau Masihu bin Maryam bisa dia itu menjadi isim fa'il, bisa dia menjadi isim maf'ul. Berarti kalau Masihu bin Maryam artinya adalah Al-Masih yang menyentuh, yang namanya adalah Isa ibn Maryam. Maksudnya apa yang dia sentuh, apa yang dia usap, itu bisa berbeda nanti. Diusap misalnya tanah liat, bisa jadi burung. Surah apa itu? Surah apa itu? Ali Imran. Surah Ali Imran. Ustaz, kalau ayatnya Ustaz nggak dalemin, cari langsung pas banget tuh. 49 ya. Wa rasulan ila bani Israil. Ini anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Nah, itu masih bisa juga dikatakan sebagai isim maf'ul, disentuh. Apa yang disentuh bisa menjadi berubah ya. Orang mati disentuh keluar hidup, berubah. Kalau Power Rangers diubah menjadi ya Ultraman, Power Rangers ya, seperti itu. Pokoknya kalau ketemu kata fa'ilun, masihun, atau yang tadi korin, jin korin katanya. Korinun berasal dari kata corona. Corona artinya apa? Corona apa tadi artinya corona? Mengiringi atau mendampingi. Berarti kalau saya bilang korin, berarti artinya apa? Adalah yang mengiringi atau yang diiringi. Yang diiringi. Korin. Makanya kita ada namanya jin korin. Jin yang mengiringi kita dari sejak lahir sampai kita mati. Itu namanya korin. Ada juga jin yang mengiringi kita kalau udah nikah. Ada yang tahu jin itu siapa? Jin Dasim namanya. Dilantik ketika antum udah bilang saya terima nikahnya, dia dilantik oleh iblis. Lantik dia. Misalnya si Sayyid mau nikah sama Fatimah. Udah mengatakan saya terima nikahnya Fatimah dengan lamar 30 juz sekali duduk. Dibayar kredit. Langsung ketika itu iblis langsung melantik namanya si Dasim. Si Dasim inilah yang membuat pasangan kita itu jelek. Si Dasim ini. Dialah misinya cuma satu, membuat pasangan itu berpisah.
Nah, makanya banyak orang selingkuh-selingkuh, lihat tuh, selingkuhannya lebih jelek daripada istri apa? Aslinya itu. Itu banyak kejadian. Istrinya itu cantik gitu. Tapi dia selingkuh si yang laki-laki ini sama siapa? Yang jelek. Nah, setelah ditanya emang gitu, mata dia itu udah gak bisa ngelihat istrinya itu cantik lagi. Tapi yang dilihat istri orang. Dia udah gak bisa mengatakan I love you lagi kepada istrinya. Dia itu ringan mengucapkan I love you kepada istri orang. Nah, itu musuh si Dasim namanya. Makanya nggak heran ketika ada orang nikah, bukannya engkau dulu itu adalah apa, pendamping hidupku, sekarang berantem aja kerjaannya gitu. Karena yang main tuh si Dasim. Nah, ketika udah terjadi perceraian yang dia sama si Dasim, oh diangkat dia jabatannya tinggi langsung si Dasim. Nah, udah syukuran 7 hari 7 malam dia tuh si Dasim. Makanya kalau antum nggak mau ada jin Dasim, antum nggak bisa nikah. Makanya orang yang menikah itu aslinya ya orang yang pengen mendapatkan ujian lebih banyak. Itu sebenarnya. Saya kasih tahu ya, saya bukan menakut-nakuti ya. Iya, bahkan kata filsuf, seorang filsuf mengatakan apa? Seandainya manusia menggunakan logikanya selamanya, mereka tidak akan pernah menikah. Ya, mereka tidak akan pernah menikah. Kenapa logikanya? Karena orang yang tinggi logikanya, karena nikah itu nggak pakai logika. Bayangin aja untuk pakai logika, anak orang dikasih nafkah, logikanya kan? Apa sih dikasih nafkah? Dilindungi. Terus kalau dia ngomel di apa? Ya didengar. Apa kalau pakai logika? Nggak ini. Nah makanya ketika nikah itu jangan pakai logika, pakai apa? Perasaan. Makanya ahli-ahli filsuf itu tidak nikah, atau kalau dia nikah biasanya itu amburadul ininya, rumah tangganya. Filsuf itu orang yang tinggi-tinggi logikanya itu filsuf biasanya. Yang buat kata-kata mas-mas itu loh, kata-kata yang jadilah berani. Nah, misalnya filsuf-filsuf seperti di Indonesia terkenal filsufnya siapa? Rocky Gerung. Filsuf. Logikanya tinggi, apa terjadi? Dia nggak nikah. Ya itu. Kedua, yang ahli filsuf, bapak-bapak filsuf dunia, Aristoteles, cerai sama istrinya. Dan filsuf itu orang yang bahasa lain itu bijaksana. Filsuf itu orang yang bijaksana. Tapi pas ketemu sama istrinya, berantem aja kerjaannya. Sama Plato, Archimedes itu pada orang-orang yang ini gagal mengarungi rumah tangga. Mungkin jin dasimnya banyak di sana. Ya, nggak bisa romantis. Orang yang tinggi logikanya nggak bisa romantis. Makanya kalau antum ketemu teman antum yang dia dikit-dikit romantis, berarti logikanya kurang. Benar, orang yang logikanya tinggi sulit dia romantis tuh. Misalnya, engkau itu bagikan rembulan. Apa sih rembulan? Kan rembulan itu gede. Masa dia tukar rembulan, jerawatnya aja kecil kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Contohnya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apanya kalau nggak ada oksigen mati juga ente. Nah, kan gitu. Akan kuseberangi lautan. Akan kuseberangi lautan. Lu apa seberangi lautan? Ente menurut penelitian aja, orang sekilo aja berenang tuh bisa mati. Sekilo aja berenang, coba cek aja. Sehebat apapun antum berenang, sekilo coba. Mati ya. TNI pun sekilo itu nggak bisa. Kalau nggak pakai pelampung. Tetap dia ini. Karena ada ini kita, batas apa namanya, tenaga kita untuk berenang itu. Apalagi, aku akan mendaki gunung pun akan aku daki. Rinjani aja nggak pernah naik, ngapain daki-daki gunung yang lain? Gitu. Apalagi yang biasa kata-katanya. Ya karena pakai logika itu nggak bisa kayak gitu, itu kayak geli gitu. Orang yang tinggi logikanya, dia itu nggak bisa romantis, malah dengar-dengar romantis geli. Dengar-dengar bilang orang romantis itu geli. Nah, tapi kalau orang yang logikanya ini, maka dia itu romantisnya itu, wah, ini romantisnya tinggi langsung. Engkau itu bagaikan bintang kejora. Pas ditanya apa itu bintang kejora? Ya bintang kejora. Kalau orang logikanya tinggi, apa itu bintang kejora? Bintang kejora itu planet Venus. Kenapa dikatakan kejora? Nah, jadi kan nggak jadi romantis dia. Emang benar gitu, orang-orang yang tinggi itu dia banyak nanya gitu. Engkau cinta aku apa tidak? Cinta itu berasal dari kata apa? Emang kalau kita cinta itu ukurannya apa?
Apa yang membuat kita itu bisa membuktikan cinta itu ada? Ditinggalin dia langsung. Lama kali ya deh. Tinggal dia bilang iya atau tidak, banyak tanya. Sama kayak terserah katanya kan. Mau makan terserah. Oh terserah, berarti kalau terserah itu ada dua kemungkinan, dua variabel, nanti kita teliti bareng-bareng. Langsung minta putus saja dia langsung. Bener ya, tentu cari teman antum siapapun itu yang tinggi logikanya gagal dalam masalah cinta. Cek aja siapapun. Itu masalah ini. Kalau anak kayaknya udah usah kasih tahu lah istri, nggak bisa romantis gitu. Ya udah, gitu. Apalagi misalnya waktu ulang tahun. Saya ulang tahun sekarang, lah kan kurang umurnya, ngapain dirayain? Aneh. Kan logikanya kurang umurnya itu. Ngapain dirayain? Malah harus ditangisin gitu. Kan kita di dunia anggaplah si Sidik umurnya 60 tahun. Terus tiba-tiba besok ulang tahun, berarti secara tidak langsung si Sidik sedang berkurang umurnya. Kalau berkurang umurnya apa? Iya, jadi ngapain bertambah tahunnya tapi berkurang umurnya? Kita harus tangisin itu, bukan dirayain. Ya gitu. Jadi selamat ulang tahun katanya. Ya padahal dia itu berkurang umurnya. Dan faktanya kita semakin kesini semakin berkurang umurnya. Ya gitulah. Jadi Ustaz kalau sebelum nikah aja udah kasih tahu gitu. Saya tuh nggak bisa romantis, nggak bisa ini udah. Nggak bisa gitu. Makanya Ustaz dengar-dengar orang buat romantis tuh kayak geli gitu. Geli dan juga agak enak gitu. Iya, apalagi teman-teman yang suka nonton Korea, apa ininya menariknya gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini nonton Korea. Lanjut ya, kita ke contohnya. Udah 43 saja ini 15 menit lagi. Coba kita buka apa yang mau dibuka ini? Surah apa? Al-Baqarah halaman terakhir. Yang ada isi maf'ulnya. Ntar dulu. Al-Baqarah halaman terakhir ya. Wa in kuntum ala yang itu. Oke. Kita buka halaman Al-Baqarah ayat 283. 283. Oke, kita bisa banyak nemu nih. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Nah, di sana ada isim maf'ul enggak? Apa itu? Makbut ya, makbut. Apa arti makbut? Qobado, memegang. Makbut berarti yang di kalau tak marbutoh itu menunjukkan dia itu mu'annas apa tidak, apa mudzakkar. Jadi itu enggak berpengaruh ya, makbutoh. Makbut. Nah, yang dipegang. Nah, kemarin kita udah belajar juga ada isim fa'il juga di sana. Apa mana isim fa'ilnya? Katiban. Apa arti katib berarti? Penulis. Ya, berarti jika kalian itu berada dalam perjalanan dan kau tidak menemukan katib penulis, maka hendaknya ada barang jaminan. Ya, ini masalah jaminan ya, rohen namanya. Pegadaian. Nah, masalah pegadaian. Farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Mana isim fa'ilnya di sini maupun wahid ya. Kita cari yang lain. Ya agak sulit nyari ini sim maf'ul. Ada yang menemukan di Al-Quran isim maf'ul? Coba dibaca. Oke, kita nih, surah An-Nisa. Ya banyak nih An-Nisa. Dari awal ayat pertama. Ini banyak ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu alladzi yang khalaqakum. Apa dia khalaqakum? Dia telah menciptakan kalian min nafsin wahidah dari diri yang satu. Ada isim fa'il di sana?
Ada nggak isim fa'il di sana? Ayo. Ada isim fa'il? Ada. Wahid. Itu isim fa'il. Wahid. Apa tuh? Berarti yang satu. Wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Katsira isim fa'il apa isim maf'ul di sana? Katsir. Bisa dikatakan isim fa'il, bisa dikatakan isim maf'ul. Mengikuti wazan apa? Itu. Fa'il. Berarti apa ya kasir? Yang banyak. Yang banyak. Nah, kalau kita tidak menemukan misalnya kayak kataba, katib itu penulis, pembaca, penkritik dan seterusnya. Kalau kita tidak menemukan hal itu, maka kita artinya yang. Ya, yang. Rijalan katsira laki-laki yang banyak. Wanisa dan juga perempuan. Wattaqullaha dan takutlah kepada Allah alladzi tasaalun yang kalian minta-minta bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada isim maf'ul di sana? Ayo, ada isim maf'ul enggak di sana? Ada isim fa'il? Apa itu? Raqiba. Bisa isim maf'ul, bisa isim fa'il di sana raqiba itu, tapi tergantung konteksnya yang Ustaz sudah bilang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian itu raqiba. Berarti di sana itu cocoknya raqiba itu menjadi isim fa'il. Masa Allah dijaga? Wa yazubillah. Ya, kalau diartikan sesungguhnya Allah atas kalian itu dijaga. Wa yazubillah. Yang benar itu innallaha kana 'alaikum raqiba. Dia yang menjaga, mengawasi ya, pengawas. Sesungguhnya Allah atas kalian itu sebagai pengawas. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ada isim fa'il di sana? Kabir. Wa in khif yang mana khabitha? Iya, ya itu juga isim fa'il ya maksudnya. Wala tatabaddalu dan jangan kalian menukar ya al-khabisa yang buruk. Wa in khiftum alla tuqsitu dan jika kalian takut alla tuqsitu untuk berlaku adil fil yatama pada anak-anak yatim fankihu ma qabalakum maka nikahilah apa yang baik menurut kalian minan nisa dari perempuan masna wa sulasa wa ruba'. Masna itu artinya apa? Dua-dua. Ya, mau nikahi dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat. Tapi keren ada ulama Syiah menafsirkan seperti ini. Coba ada istri Rasul ada berapa? Ayo, 9. Yang masuk itu 9 ya, yang masuk itu 9. Nah, orang Syiah menafsirkan seperti ini. Masna, ingat kalau angka, kalau ditambah dengan wawu artinya penjumlahan. Mereka mengatakan apa? Menikahlah perempuan 2 tambah 3 tambah 4. 9. Iya. Sedangkan Rasul istrinya 9. Pas enggak? Ayo. Iya. Ya. Oh iya, OTW 1 aja belum dapat. Bada kolil. Iya. Wa di sana coba. Wa itu artinya dan kan? 2 dan 3 dan 4. Di 9. Ya, tapi di sini artinya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah wa itu artinya au. Au itu atau. Sedangkan kita menafsirkan wa itu apa? Dan. Tapi yang benar itu au. Berarti artinya masna, au sulasa, au ruba. 2 atau 3 atau 4. Bahkan nanti pas hari menjelang kiamat ya, maksudnya waktu mau berakhir-akhirnya umat Islam gitu. Nanti ada masa-masa umat Islam itu udah nggak ada lagi.
Itu satu laki-laki itu 50 perempuan yang dilayanin. Mau tidak mau, mau tidak mau. Kenapa coba? Karena laki-laki makin dikit. Ustadz dulu waktu sekolah, kita yang laki ada 14. Yang akhwatnya cuma 6. Sekarang, lihat aja di SDMI. Perempuannya banyak, yang lakinya tinggal dikit. Makanya antum lama-lama menjadi langka. Ingat kata-kata langka itu menjadi mahal. Satu aja langka kan jadi mahal. Laki-laki akan mahal. Sekarang ini juga laki-laki menjadi mahal. Maka antum jangan menjatuhkan harga. Gitu. Jadi kalau mau nikah enggak? Saya pengen mahar 500 miliar. 5 juta aja lah, kalau enggak yang lain. Oh, gitu. Ini enggak, 500 miliar. Dipaksa aja gitu. Mundur aja lah gitu. Dia nggak bisa 5 juta, dicari yang lain ya gitu. Yang 5 juta tapi nggak pakai otak juga sih kalau 5 juta nikah ya. Ya, itu benar. Itu nanti antum akan mendapatkan itu. Mau hidup zaman itu enggak gitu. 50 perempuan itu satu laki-laki. Perbandingannya 1:50. Ya, 1:50. Was. Iya. Itu saking begitunya gitu. Yang akan datang. Karena banyak manusia itu perang. Jadi laki-laki banyak yang mati gitu. Nah, kenapa juga perempuan lebih banyak? Karena dulu itu kenapa perempuan itu imbang dengan laki-laki? Karena perempuan itu banyak mati gara-gara melahirkan. Dulu banyak wanita mati gara-gara melahirkan. Sekarang jarang wanita mati melahirkan. Kenapa? Sesar. Sedangkan laki-laki banyak faktor pembunuh laki-laki. Pertama, dia yang jadi nafkah kemana-mana, pakai motor, pakai mobil, jadi Grab, jadi ini. Kemudian kedua, banyak dimarah-marahin sama bos. Pas di dalam rumah dimarah-marahin sama istri. Pas dikubur dimarah-marahin. Pokoknya faktor pembunuh laki-laki itu banyak gitu loh. Terus kalau tersinggung bacok-bacokan gitu. Kalau perempuan tersinggung apa? Omel-omelan. Oh, kamu. Aduh mulut. Kalau laki-laki tersinggung, udah mau di mana? Dikubur apa di rumah sakit? Ayo kita buat tanda tangan dulu gitu. Yang mati tanam. Gitu. Kalau perang, yang diajak perang siapa? Laki-laki. Bahkan sekarang di Rusia itu yang mati itu 2 juta penduduk Rusia. Penduduk Ukraina bisa 3-4 jutaan yang mati gara-gara perang. Perang sekarang di perang Rusia Ukraina. Oh, itu harga laki-laki itu nggak ada di sana. Harga manusia itu nggak ada. Ya. Rusia sama Ukraina lagi adu jotos. Itu mereka itu sama-sama saudara itu, Ukraina sama Rusia itu. Satu saudara, Uni Soviet. Kedua itu agamanya sama, Ortodok, Kristen Ortodok. Nah, Ortodok itu bahasa lain itu yang paling murni Kristennya itu Ortodok itu, yang paling murni Kristennya. Mereka Natalnya itu bukan 25 Desember kalau Ortodok. Mereka itu Januari tanggal berapa Ustaz lupa. Kalau yang 25 Desember itu, yang Eropa itu. Ya, itu masna wasulasa waruba. Fain khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, maka satu saja Farid, kalau nggak bisa berlaku adil. Sama diri sendiri aja belum tentu bisa berlaku adil. Ini mau sama lain yang banyak. Gimana ini? Ya, fawahidatan, satu saja aja antum ya itu. Auma malakat aimanukum atau sama budak. Gitu. Kita nggak punya budak sekarang. Gimana kalau nggak ada budak? Dzalika adna Allah ta'ulu, itu lebih mendekati kalian tidak berbuat aniaya. Karena paling berat itu benar ya. Ustadz nemuin orang yang bisa poligami itu Ustadz kasih jempol 1000. Kemudian nggak nonton istri. Ya. Kenapa? Ustadz membayangkannya aja nggak kebayang. Ustadz pribadi ngebayanginnya nggak kebayang. Orang yang harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berarti kalau 4 istrinya setiap pekan pindah.
Iya, kan harus ada jadwalnya, wajib itu, nggak boleh nggak berlaku adil di sana. Wajib harus sama rata, sama rasa, sama apa? Sama perlakuan, semuanya harus sama. Nggak boleh ada yang timpang tindih. Oh keren kan, maksud itu Ustadz nggak mampu, Ustadz nggak mampu, ngebayanginnya aja nggak mampu. Bayangin aja, di Luwu satu misalnya, di Mamuju satu, Makassar satu, Jakarta satu. Jakarta dua, Jakarta satu, ya Jakarta satu, sebulan keliling, ya keliling Indonesia. Misalnya di Luwu dulu, sepekan beli tiket lagi ke Mamuju, udah pusing dah itu. Mamuju beli tiket, habis itu ke Makassar, Makassar terbang ke Jakarta, Jakarta mati dia langsung. Iya, dan banyak kejadian gitu, bahkan di tetangga Ustadz, persis tetangga 3 rumah, itu dia jadi TKW di Saudi. Ya, jadi TKW di Saudi, dinikahin sama majikan. Dinikahin sama majikannya di sana, di Saudi. Jadi istri keberapa loh alam. Habis itu dia pulang, udah, sadaqallahul azim, nggak diurus. Itu makanya gitu. Kalau antum bisa 3-4 itu ya ini, tapi Ustadz bukan lain lah, salut gitu loh, yang bisa poligami itu salut, mampu mereka itu. Ya sunnah, satu juga sunnah kalau kita nggak berlaku adil. Gitu. Semuanya sunnah, 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah. Tergantung kitanya berlaku adil atau tidak. Gitu. Ada di sini orang tuanya yang ini, ta'adduduz zaujat, poligami, nggak ada ya? Oh berarti ya itu kaidahnya, kalau 4 berarti Superman, kalau 3 gentleman, kalau 3 real man, kalau 2 apa? Cemen, kalau 1 no comment. Iya, berarti pada ini. Ya benar itu berat ya. Ustadz nganggapnya berat. Ada yang bercita-cita di sini. Ya nggak apa-apa, bercita-cita, yang penting antum mampu berlaku adil, gitu. Mampu berlaku adil. Adil dalam malah sandang, pangan, papan. Kalau istri 1 ada blendernya, istri 2 ada blendernya. Itu kaidah ininya. Kalau istri 2 punya mobil Lamborghini, istri 3 harus ada Lamborghini. Ya. Kalau istri 4 ada Pajero, istri 1 juga sudah Pajero-nya. Wajib. Satu rumah. Nah, satu rumah boleh, tapi nggak boleh 1 kamar. Haram 1 kamar. Iya, kalau 1 rumah ya nggak apa-apa. Kayak di India itu rata-rata itu orang-orang itu dari neneknya, kakeknya, cucunya, dirinya itu 1 rumah biasanya. Orang India itu. Orang Arab juga gitu. Biar mereka 1 rumah biasanya. Ya nggak apa-apa 1 rumah. Kalau rumahnya gede, kalau rumahnya kayak kita, kayak gini gubuk, ya gitu. Saling lihat. Ya itu anggapnya usaha pribadi itu berat ya, berat. Ya, kalau makanya orang-orang yang mampu itu keren ya. Apalagi antum bercita-cita anak 15, 25. Ini banyak orang-orang anaknya banyak tapi nggak terurus. Banyak anak tapi nggak terurus. Itu banyak kejadian. Jadi mereka menitipkan ke pondok pesantren, salah satunya itu apa? Biar ada yang ngurus. Bukan biar dia itu mendapatkan pendidikan yang layak, tapi biar mereka diurus. Nggak usah ditunjuk-tunjuk Farid. Ya meskipun boleh, tapi kaidahnya gitu. Banyak anak itu bagus, tapi harus diurus. Makanya orang-orang yang sekarang yang maju-maju, biasa anaknya 2-3, tapi semuanya terurus. Gitu. 2-3 terurus. Ada yang sekolah di Jerman, ada yang sekolah di Belanda, ada yang di sekolah di ini, fasilitasnya lengkap. Anaknya 25, gitu. Terurus cuma 3, sisanya di pondok pesantren buka ke Bogor 3, buka ke BMS 5, Poso 6, anaknya semuanya di pondok buka ke semua. Ya, nggak apa-apa di pondokan, tapi maksudnya itu kaidahnya gitu, harus berlaku adil. Ya, adil. Dia pengen punya anak buahnya, dan fakta Ustadz kerja di Posbakum ya. Posbakum itu untuk pelayanan orang-orang yang bermasalah dalam pernikahan. Itu banyak Ustadz nemukan kejadian-kejadian ketika mereka cerai antara suami dan istri. Ini sangat penting nanti kalau punya istri. Itu rata-rata laki-laki nggak bertanggung jawab kepada anaknya.
Itu banyak sekali. Teruslah dia dipanggil, apa katanya? Kenapa engkau tidak memberikan nafkah kepada anakmu? Gini-gini, apa katanya isi suami? Saya gengsi memberikan anak saya nafkah. Kenapa? Takutnya mantan istri saya yang makan. Nah, itu. Takutnya mantan istri. Itu banyak terjadi. Cek aja. Kalau udah cerai nih, cerai. Itu biasanya itu si laki itu udah nyari yang lain. Anaknya udah diberikan kepada ibunya. Itu banyak terjadi. Nggak diberikan nafkah. Kenapa? Dia berpikir gitu. Kalau saya kasih dia nafkah, ibunya yang makan. Padahal kalau udah orang tua, ibu apa? Dia rela mati demi anaknya makan. Itu pada ibu. Itu banyak terjadi di Ausad di pos bakomi, gitu-gitu aja curhatan mereka. Curhatan kedua, dia dipukul sama suaminya. Dipukul. Makanya banyak orang yang pengen nikah tapi nggak siap mental. Banyak kejadian seperti itu. Banyak orang yang mau nikah tapi nggak siap mental. Harus siap mental dulu kita nikah. Karena pernikahan itu tidak sembarangan masalahnya. Nggak siap mental gimana? Istrinya buat keselnya dikit langsung dar. Apa kayak gitu. Ya, pas dia bilang, kenapa? Usia buat bikin saya kesel. Berarti dia itu belum siap. Ketiga, 30% perceraian di Indonesia gara-gara ekonomi. Itu fakta di lapangan, masa nggak bisa diinikan. Ustadz banyak memberikan ceramah apa? Nikah dululah, ekonomi gampang. Benar, ayatnya ada. Surah An-Nur ayat 20, posisi kiri paling atas. Iya. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika engkau miskin, Allah mengkayakan engkau. Tapi sekarang kita pakai apa? Belum dia mampu secara finansial, belum punya rumah, belum punya penghasilan, belum langsung nikah. Gampang loh rezeki, gampang. Benar gampang rezeki, tapi faktanya di lapangan 30% pernikahan gara-gara itu. Masuk apa 30% perceraian gara-gara itu. Ustadz menangannya apa? Kenapa ibu kesini? Saya nggak diberikan nafkah sama suami. Pas ditanya suami nggak ngasih nafkah, tapi nggak cukup bagi si istri. Nggak cukup Shopee-nya, nggak cukup TikTok-nya, nggak cukup itu. Iya, itu fakta di lapangan seperti itu, nggak bisa kita hindari, ya masalah ekonomi, ya. Bahkan dia Rasul mengatakan, "Malamnya statik," kata Rasul. Jika engkau tidak mampu, maka berpuasalah, gitu. Ini di pengertian apa? Nikah aja lah dulu, yang penting nanti gampang kalau itu. Ya, dia belum punya apa? Penghasilan, belum punya rumah untuk menetap, belum ini emosinya nggak stabil. Ini kan pengen melempar batu aja gitu. Faktanya nanti pas dia terjadi itu pernikahan, yaitu kalau imannya lemah itu udah bisa terjadi banyak hal. Judol lah, apalagi setelah judol itu pinjol itu adik kakak itu. Pinjol sama judol itu adik kakak. Kalau dia udah pinjol pasti ke judol. Kalau udah ke judol pasti dia mau tidak mau akan pinjol. Itu adik kakak itu dua-dua itu. Lah di riset ternyata benar itu pinjol sama judol adik kakak. Ya, makanya kalau menikah nanti nggak apa-apa nikah sederhana, maksud itu untuk sederhana, tapi tetap harus ada penghasilan, kemudian ada rumah yang layak, ada ini. Makan tuh cinta katanya, udah nikah. Nggak apa-apa kita menikah meskipun kita beratap langit, terus berlantaikan tanah bumi, itu kita tetap akan hidup dengan cinta. Itu sebulan hidupnya dengan cinta. Habis 2 bulan kemudian emas berasa habis. Udah bener rezeki dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin. Tapi nggak dijamin itu apa? Ketika istrinya imannya lemah, kemudian minta makan daging, minta ini, gimana cara menjawab? Itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Makanya sebelum melangkah itu kita juga menggunakan ini, karena Ustadz orang lapangan masalahnya, tahu permasalahan orang pernikahan itu aja permasalahan KDRT gara-gara si suami nggak ini apa mentalnya belum siap, masalah ekonomi ini doang, jalurnya itu cuma 2 ini doang. Ekonomi sama pukul memukul ini. Kenapa ekonomi? Yaitu dia belum siap untuk menikah, udah nyulik anak orang, apalagi di Lombok, belum dia punya penghasilan, belum ini udah nyulik anak orang, diculik untuk dinikahin, 5 bulan kemudian cerai. Itu kejadian itu di sini, nggak tahu di sini apakah 11-12 atau tidak, kayaknya 11-12 juga.
Ya, bahkan itu yang masak-masak itu banyak juga yang itu. Yang apa? Yang armalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul.